Halo teman-teman semuanya, kalian nama aku Cristiano Sastra, umur aku 17 tahun dan aku baru aja mulai berjualan di Shopee sejak bulan Maret kemarin teman-teman. Nah, di video kali ini aku bakal kembali lagi untuk ngebahas seputar tips dan trik Shopee buat kalian semua teman-teman. Nah, di sini aku bakalan bawain topik yang cukup menarik banget buat kita bahas, yaitu boleh gak sih kita itu menggunakan dua supplier yang berbeda lokasi di bisnis dropship kita di Shopee ini teman-teman. Nah, di sini aku bakalan jelasin study case-nya juga di toko aku, karena pengalaman aku pun aku udah pernah coba untuk jualan pakai dua supplier sekaligus, karena pada saat itu satu supplier aku itu stoknya sedang habis dan akhirnya aku menggunakan supplier aku yang satunya lagi yang berada di kota yang berbeda teman-teman. Nah, di sini aku bakalan jelasin juga plus minus dari kita menggunakan si dua supplier di toko Shopee kita untuk dropship ini teman-teman. So langsung aja nih kita ke videonya nih. Let's go. Nah, yang pertama kita bakal masuk ke keuntungan kita menggunakan dua supplier sekaligus teman-teman, yang artinya dia berada di lokasi yang berbeda. Nah, keuntungan yang pertama menurut aku, kita bisa lebih main di variatif produk, yang istilahnya tuh produknya nggak hanya bermain di situ-situ aja teman-teman. Apalagi buat teman-teman itu yang main produknya secara general, nggak spesialis gitu, itu bakal sangat-sangat menguntungkan banget buat teman-teman yang akhirnya menambah variasi atau SKU dari produk-produk teman-teman di Shopee atau di toko Shopee atau toko marketplace kalian teman-teman. Nah, yang kedua menurut aku keuntungan dari kita bermain menggunakan banyak supplier ini yaitu adalah dalam hal stoknya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya memiliki satu supplier saja, yang artinya ya kita cuma bergantung pada dia aja. Kalau misalnya barangnya itu udah habis atau stok produknya udah habis, ya artinya toko kita berhenti jualan gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita lebih diuntungkan kalau misalnya kita main lebih dari satu supplier teman-teman, yang artinya kita tuh bisa punya banyak change atau pilihan. Kalau misalnya stok produk di toko satu ini habis atau di supplier satu ini habis, kita bisa berganti ke supplier yang berikutnya atau yang satunya lagi teman-teman. Atau kalau misalnya di sini juga habis, kita bisa lanjut di supplier selanjutnya teman-teman. Jadi istilahnya itu kita lebih leluasa lah untuk dalam hal manajemen stok produk dari toko-toko kita sebagai dropshipper di Shopee ini teman-teman. Nah, yang ketiga, yang pastinya karena udah berhubungan dengan stok barang lebih banyak, pastinya juga income kita itu bisa lebih banyak lagi teman-teman. Yang artinya ketika stok produk kita itu makin banyak di Shopee, artinya itu kan customer kita itu pasti akan membeli lebih banyak lagi SKU produk yang ada di toko kita pas kali check outnya teman-teman, yang artinya bisa meningkatkan sales atau penjualan dari toko kita ini teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas untuk masalah keuntungan atau kelebihan kita menggunakan lebih dari satu supplier di Shopee ini teman-teman. Terus apa sih kerugian kalau misalnya kita itu menggunakan lebih dari satu supplier? Nah, ini menurut aku kerugian yang sangat-sangat apa ya teman-teman, sangat-sangat fatal banget sih teman-teman. Apalagi aku udah pernah ngalaminnya teman-teman. Nah, di sini aku kasih kalian untuk contoh screenshotnya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini adalah penyesuaian dana dari Shopee-nya. Karena kenapa? Karena di sini aku itu menggunakan supplier aku satu lagi yang berada di Tangerang. Tapi alamat aku yang ada di Shopee atau alamat toko aku itu berada di Jakarta Utara. Nah, untungnya aja di sini itu selisihnya itu malah surplus atau lebih teman-teman. Nah, bayangin kalau misalnya ini minus. Nah, misalnya nih kita mempunyai supplier itu berada di Bandung teman-teman, tapi di toko Shopee kita itu kita set alamatnya itu di Jakarta Utara misalnya. Nah, ketika nanti bayarnya itu ordernya di Jakarta Utara, itu kan bakalan selisih banyak banget dari segi penyesuaian di ongkos kirimnya teman-teman. Yang itu bisa beda sampai sekitar 15.000, 20.000, dan itu lumayan banget teman-teman. Itu satu orderan aja. Kalian kalikan aja kalau misalnya ada 10 orderan, kalian udah boncos sampai 150.000. 150.000 kalau misalnya kalian buat ke biaya iklan, itu kan nggak akan kemana juga teman-teman. Jadi menurut aku ini adalah kesalahan yang sangat fatal bagi aku teman-teman. Aku nggak ada screenshotnya sih pas aku boncos, tapi setahu aku itu aku pernah boncos dari hal ongkir ini teman-teman. Dan akhirnya aku memilih untuk mencari lagi supplier yang hanya satu kota atau satu provinsi dengan supplier aku yang pertama yang aku set sebagai alamat utama toko Shopee aku teman-teman. Dan akhirnya ya berjalan waktunya aku nggak pernah boncos lagi dengan hal seperti ini teman-teman. Nah, aku pernah mengalami hal seperti ini itu sekitar kurang lebih hampir 10 kali teman-teman. Cuman aku nggak bakalan screenshot juga karena itu udah ketimbun di bawah teman-teman. Itu udah sekitar 3-4 bulan yang lalu itu pengalaman aku. Dan sini itu aja terakhir 2 Juni 2021 teman-teman. Artinya sekitar 3 bulan yang lalu. Dan di situ aku bener-bener evaluasi banget teman-teman. Aku
mencari-cari penyebabnya, dan akhirnya aku ketemu penyebabnya, yaitu adalah supplier aku yang beda kota, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian mau memilih lebih dari satu supplier, itu sebenarnya nggak masalah banget, teman-teman. Tapi kalian harus bisa menanggung risikonya, yaitu adalah selisih di ongkos kirim. Nah, untung kalau misalnya kita selisihnya itu lebih atau surplus. Tapi gimana kalau minus? Apalagi minus itu benar-benar nggak main-main banget, teman-teman. Bisa sampai 30.000, 50.000, bahkan apalagi kalau sampai Papua gitu kan. Nah, jadi itu sih yang harus kalian perhatikan banget, teman-teman. Itu harus kalian perhitungkan banget untuk perhitungan selisih ongkir ini. Ya, kita harus lebih ribet lah, karena kita juga kan istilahnya menggunakan banyak supplier ini, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu aja videonya, teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik tombol like di bawah, komen video ini, teman-teman, untuk saran next konten selanjutnya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku agar aku semangat untuk membuat video baru ke depannya. I will see you in the next video and peace out. Bye bye. Thank you.